Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah tentang Aptisi memenangkan gugatan terhadap Bapak Menteri Nadiem Makarim. Sahabat Banua semuanya, baru kemarin saya mendapatkan berita tentang kemenangan Aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia atas Bapak Menteri Nadiem Makarim. Di dalam keputusannya oleh PT UN Jakarta itu dijelaskan bahwa saudara penuntut Bapak Budi Jatmiko sebagai Ketua Umum Aptisi, isi daripada putusan PTON itu adalah tentang keputusan Menteri mengenai Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan itu dinyatakan harus dibatalkan. Dan juga keputusan Menteri tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tersebut harus dicabut. Dan keputusan berikutnya adalah menghukum tergugat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp425.000. Nah, dengan demikian uji kompetensi yang bersifat mandiri yang dibikin sendiri oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu dikeluhkan oleh para mahasiswa karena mereka merasa biayanya terlalu mahal. Nah, kalau kita flashback ke belakang, perseteruan antara Aptisi dengan Menteri ini, kalau kita kaji lagi ternyata sudah berlangsung begitu lama. Jadi bertahun-tahun yang lalu, di mana yang pertama itu Menteri Pendidikan dibilang oleh Aptisi sebagai orang yang tidak mau berdiskusi. Jadi ada banyak event-event yang tidak mau dihadiri oleh Menteri Nadiem Makarim yang mereka anggap ini sebagai bentuk ketakutan Menteri karena ketidakpahamannya tentang dunia pendidikan. Padahal mereka ingin sekali berdiskusi. Itu menurut versi mereka, versi Aptisi. Pemirsa motivator Banua boleh nanti memberikan semacam sumbang saran, sumbang informasi kepada kami tentang kenapa sih begitu ngototnya si Aptisi ini, atau begitu banyaknya perselisihan antara Aptisi dengan Kemendikbud. Saya sendiri tidak begitu mendalami, cuman saya pernah mengingat beberapa kebijakan menteri itu, ini mungkin saja kebijakan-kebijakan ini yang menjadi sasaran kemarahannya Aptisi karena berimbas kepada mereka mungkin. Nah, yang pertama yang saya ingat itu adalah menteri ini membuka otonomi yang luas buat kampus untuk membuka program studi baru. Asalkan kampus ini terakreditasi A atau B, atau mereka sudah bekerja sama dengan kampus-kampus yang termasuk 100 World Universities, termasuk 100 besar kampus terbaik dunia. Nah, itu boleh untuk mereka membuat program studi baru. Nah, kemudian kebijakan berikutnya dari Bapak Menteri ini yang saya ingat berkaitan dengan perguruan tinggi itu adalah akreditasi itu kembali dilakukan otomatis dan sukarela dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, teman-teman bisa cermati nantinya, mungkin inilah beberapa pangkal masalah yang membuat Aptisi ini selalu merasa ada ketidakadilan atau ketimpangan dari kebijakan Kemendikbud. Kemudian yang saya ingat lagi, di zaman Pak Nadiem ini, mahasiswa itu diberi kebebasan lagi untuk lebih berkreasi di luar kampus. Nah, mereka yang aktif misalnya nih mencari tambahan jam pelajaran, jam kuliah di luar kampusnya, nanti akan dihargai SKS lagi. Atau mereka magang misalnya, atau memberikan sebuah karya tulis, atau mengajar dan lain sebagainya, itu boleh mendapatkan kredit. Nah, jadi tidak semata-mata kredit ini untuk
jam berkegiatan di kelas, tapi kredit diberikan untuk jam kegiatan aktif di masyarakat. Nah, inilah beberapa kebijakan Mas Menteri yang ingin sekali mengangkat harkat perguruan tinggi, tapi entah kenapa oleh aptisi ini semacam digoyang, kemudian uh, mereka bagus lah bertarung di PTUN itu kan lebih bagus, lebih gentle, dan kita bisa clear di sana. Yang salah itu siapa, yang benar siapa. Cuman yang barusan digugat itu kalau masalah yang baru saja di PTUN itu adalah tentang dunia kesehatan ya, di kampus kesehatan. Nah, ya, mereka mengeluhkan tentang masalah uji kompetensi. Mungkin itu mereka yang tidak klik. Nah, mengenai kebijakan-kebijakan yang lain nanti saya serahkan kepada audiens, kepada teman-teman sahabat motivator Banua untuk melakukan analisa why Aptisi menjadi uh, asosiasi terdepan untuk selalu menentang kebijakan Kemendikbud. Semoga memberi pencerahan dan wawasan baru buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.